Dampak Kang Deddy Mulyadi menutup tambang di Parung Panjang adalah truk-truk besar meluber di Banten, kawan-kawan. Ini adalah berita yang sedang viral di media TikTok, kawan-kawan. Saya cukup kaget sekali, ternyata ketika tambang yang ada di Parung Panjang ditutup oleh Kang Deddy Mulyadi, ketika saya melihat di TikTok, ternyata imbasnya ke Banten, kawan-kawan. Banyak sekali truk-truk tambang ke Banten itu, ada yang terjadi kemacetan dan lain sebagainya. Coba kita lihat bagaimana keadaan truk-truk tambang di Banten ini, kawan-kawan. Khususnya Bojonegara dan Cilegon, kawan-kawan. Karena Bojonegara dan Cilegon itu adalah di antara tempat tambang yang ada di Banten, kawan-kawan. Ini saya mendapatkan berita dari TikTok, kawan-kawan. Saksikan. Nah, ini dari DRFI 123456080. Dia menulis caption, ini adalah keadaan di Bojonegara, kawan-kawan. Ternyata truk-truk tambang di Bojonegara ini nggak biasanya. Coba kita saksikan bersama-sama. Itu macetnya itu panjang sekali kan, kawan-kawan. Dan ada yang mengatakan bahwa ini adalah dampak dari Kang Deddy Mulyadi menutup tambang yang ada di Parung Panjang. Dan ini adalah keadaan Bojonegara, kawan-kawan. Bojonegara itu biasanya nggak seperti ini ya. Coba kita saksikan video yang selanjutnya, kawan-kawan. Nah, di sini efek KDM tutup tambang Jawa Barat lari ke Banten, semua mobil gede. Ini juga Bojonegara nih, kawan-kawan. Terus lagi saya Bang KDM. Pokoknya saya dapat beberapa video di sini ya, kawan-kawan. Nah, dan di sini ada dari Cilegon, kawan-kawan nih. Nah, itu dampaknya Cilegon macet parah, biasanya sehari 3 rit, 1 rit aja sehari semalam. Ini keadaan truk-truk tambang yang ada di Cilegon tuh, kawan-kawan. Ini semua video yang saya cantumkan itu diposting baru 1 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya ya, kawan-kawan. Tepatnya setelah Kang Deddy Mulyadi menutup, pokoknya tepatnya setelah Kang Deddy Mulyadi menutup tambang yang ada di Parung Panjang. Nah, ini keadaan yang di Cilegon. Terus ada lagi di sini. Nah, ini. Aduh, iya kumaha ya Pak Deddy macet ya Bojonegara Pak Deddy. Ya macet ya. Susah keluar euy. Pak Deddy kumaha ya Pak Deddy macet ya. Pak Deddy. Aduh. Kumaha ya gara-gara tambang Bogor ditutup pada ke Bojonegara semua. Oh, metode putar. Oh ya, silakan. Waduh, macet ya. Pajak ke Bojonegara, di sini macet Pak Deddy. Tahan dulu. Oh, tahan dulu. Pelan. Nah, itu keadaan yang di Bojo tuh, kawan-kawan. Di sini ada lagi dampak kuari Parung Panjang, Cigudeg dan Rumping ditutup oleh KDM, akhirnya cari batu sampai ke Cilegon tuh, kawan-kawan. Iya gunung ditutup kepada di kumaha aja. Nya poe Salasa bayareun Bang Emok. Total tutup.
Kue Kamis bayaran kosi Pak Ji. Budak sekolah. Biaya budak sekolah kumaha ya Ji. Da biasa kudu dibalik meureun Pak Dede. Kumaha atuh? Piraku. Coba tuh Pak, tambakna dibuka daya tuh Pak. Renyut kena otak Pak. Gitu saja jam gitu bisa dibuka. Nah itu kawan-kawan keadaannya ya, keadaan tambang-tambang yang ada di Banten yang biasanya nggak ramai seperti ini, ya akhirnya ketika dilihat kan bukan cukup ramai, sangat ramai sekali, akhirnya menyebabkan kemacetan kawan-kawan. Kalau dibiarkan saja dan jika memang macetnya itu seperti itu, ya maka Banten juga akan seperti peristiwa yang telah terjadi di Parung Panjang kawan-kawan. Peristiwa yang menyebabkan mengapa Kang Deddy Mulyadi menutup tambang yang ada di Parung Panjang kawan-kawan. Kalau misalkan tambang-tambang truk-truk tambang yang ada di Banten dibiarkan saja oleh pemerintahan, yaitu gubernurnya adalah Andra Soni kawan-kawan. Ya semoga saja dari pihak pemerintahan mengatur truk-truk tambang yang ada di Banten ini agar tidak terjadi seperti yang telah terjadi di Parung Panjang kawan-kawannya. Saya sempat bertanya kepada beberapa teman saya dari Banten kawan-kawan, tepatnya dari Serang dan dari Cilegon. Serang itu Bojonegara dan dari Cilegon itu dia dekat di Lingkar Selatan. Saya bertanya kepada mereka bagaimana keadaan truk-truk yang ada di Lingkar Selatan dan yang ada di jalan-jalan Bojonegara kawan-kawan. Dia ngomong katanya macet kawan-kawan, tetapi dia tidak tahu macetnya itu apakah disebabkan Kang Deddy Mulyadi menutup tambang yang ada di Parung Panjang atau tidak kawan-kawannya. Tidak tahu. Terus saya nanya, kira-kira itu macetnya gara-gara apa? Kayaknya lagi ada bangunan deh, lagi ada pembangunan akhirnya macet kawan-kawan. Itu saya bertanya kepada dua teman saya yang tinggal di Banten, yaitu Cilegon dan Serang. Kalau Serang itu di Bojonegara, kalau di Cilegon itu adalah dekat di Lingkar Selatan kawan-kawan. Karena Lingkar Selatan itu biasanya akses truk-truk untuk jalan di situ kawan-kawan. Macet juga ya. Nah itulah keadaannya kawan-kawan. Semoga ya pemerintahan Banten bisa mengaturlah. Di sini ada berita yang cukup menarik juga dari Pak Agus. Dia bertanya mengapa sih Jawa Barat lahannya subur namun masyarakatnya tidak sejahtera. Coba kita saksikan bersama-sama apa jawaban dari pertanyaan ini kawan-kawan. Mengapa kita Jawa Barat daerah yang subur makmur katakanlah, tapi kehidupannya sulit. Kalau kita lihat dari perspektif sejarah globalisasi, maka Jawa Barat ini bukan baru-baru ini saja para pihak berdatangan mencari rezeki ke Jawa Barat. Mulai dari bangsa Cina, Persia, India, Arab, Eropa, semua datang ke Jawa Barat. Nah, itulah perspektif zaman rempah-rempah. Petaka dari rempah-rempah itu kedatangan VOC. Dan seterusnya, sampailah 1870 lahir Agraris Wet, ya, undang-undang tentang perkebunan. Sebelumnya tanam paksa. Nah, singkat cerita, untuk nanti yang tertarik uraian lengkapnya bisa membaca dalam novel saya mengenai petaka Gunung Tampomas yang bisa kita lihat sebagai kasus lokal tapi perspektif global. Apa yang saya maksud perspektif global di sini? Yang pertama adalah Agraris Wet mengambil alih banyak lahan pegunungan di Jawa Barat. Oke, kita sekarang lari ke Parung Panjang ya kawan-kawan. Parung Panjang sekarang keadaannya gimana? Keadaannya udah nggak macet lagi kawan-kawan, meskipun ada beberapa mobil truk yang melanggar kawan-kawan, tetapi keadaannya sudah sedikit membaik atau cukup membaik di Parung Panjang itu kawan-kawan. Yang biasanya ramai truk akhirnya nggak ramai kawan-kawan. Coba kita lihat bagaimana keadaan Parung Panjang setelah Kang Deddy Mulyadi
menutup sementara tambang yang ada di Parung Panjang, kawan-kawan. Kemudian kita saksikan juga Kang Deddy Mulyadi ke Lembur Pakuan mengundang orang-orang yang terkena dampak dari tambang yang ada di Parung Panjang ini, kawan-kawan. Coba nanti kita saksikan satu persatu videonya. Akibat penutupan sementara tambang Parung Panjang, salah satu koordinator aksi sok-sokan ngajak debat ke KDM. Iya, sok-sokan ngajak debat, emangna mampu, emangna bisa ngajak debat ke KDM. Majarkeun teh KDM tidak ngerti masalah tambang. Anda harus ingat, KDM semenjak jadi bupati sampai sekarang gubernur sudah banyak, bahkan ratusan tambang yang ditutup oleh KDM. Berarti KDM tahu betul masalah tambang. Mata KDM nutup tambang teh, KDM mementingkan masyarakat banyak. KDM sangat ngerti, lebih baik mementingkan masyarakat luas daripada segelintir orang. Jadi manfaatnya gede. Mana kudu ngerti lah masalah etanya. Ayeuna sok-sokan ngajak debat mau menang, beda kelas bos, beda kelas. KDM itu jenius, sangat pinter. Jadi lamun ngomong teh pikir heula, ke bisi mana kalah debat, ke era malu, ke viral deui apal di se-Indonesia. Gaskeun pokona mah KDM, lanjut terus KDM. Rakyat menderita karena tambang, Deddy Mulyadi kaget, perusahaan ternyata untung-untungan. Wah ini sih gila lur, gua bener-bener kaget pas denger cerita ini. Bahkan Kang Deddy pun sampai geleng-geleng kepala. Jadi kemarin KDM itu ngundang puluhan keluarga yang jadi korban di Jalan Parung Panjang. Dari cerita-cerita yang Kang Deddy dapat, ternyata ada yang luka-luka, ada yang cacat seumur hidup, bahkan ada yang sengaja dibikin meninggal dunia buat ngurangin biaya pengobatan. Wah ini sih parah banget. Udah gitu, konon katanya perusahaan tambang bukan rugi loh saat truk mereka mengalami kejadian, tapi malah untung dan bisa beli mobil baru dari asuransi yang mereka lakukan. Gila lur, ini sih jatuhnya untung-untungan dari penderitaan orang. Depi jadi hilang seimbang, si motor jatuhlah Depi ke bawah. Si supir karena udah tahu jatuh jadi dibabrasi. Kalau meninggal kan itu biayanya kayak sedikit, tapi kalau masih selamat itu berkelanjutan. Jadi dibabrasin sama supir. Ke teteh. Iya, Depinya masuk kolong. Dengan pikiran supir teteh meninggal. Iya, dibabrasin niatnya mau dibikin meninggal. Maka kalau meninggal santunannya kecil. Iya, itu di situ Pak. Itu tradisinya. Iya. Biasanya pertambangan itu kayak gitu Pak. Kalau supir nabrak orang, kalau meninggal dia biayanya sedikit keluar biayanya. Tapi kalau misal sama kayak Depi itu berkepanjangan. Nah, jadi dia rugi, dia kan mau ambil rugi Pak. Tapi Teh Depi dibiayain. Enggak. Awal doang. Jadi dia tanggung jawabnya cuma 10 hari. Bahkan itu kan 10 hari setelah kejadian dia kan lepas tanggung jawab. Nah setelah itu nggak lama dia beli mobil baru, unit baru, kira-kira 10 unit. Intinya setiap perusahaan itu, kenapa saya marah kemarin supir-supir minta demo ke Pak Deddy. Pak Deddy tanggung jawab gini-gini. Harusnya si supir ini minta tanggung jawab atau minta kompensasi dari perusahaan. Karena setiap kecelakaan, maaf ya, setiap kecelakaan apalagi korban sampai meninggal itu asuransi dari mobil itu keluar Pak. Bisa Bapak mungkin bisa beli mobil beberapa
Maksudnya gimana? Mobil nabrak? Mobil nabrak itu udah di asuransi. Nabrak orang? Iya. Tetap dibayar asuransinya? Tetap pasti perusahaan itu mengurus asuransi di perusahaannya. Akhirnya? Asuransi mobil, asuransi si Jiwa. supir, asuransi muatan. Semuanya? Semuanya. Kemudian korbannya? Korbannya ya Sudah. perusahaan. Dia dari kematian orang mendapat keuntungan? Seberapa? Ya. Dari kematian, dari nyawa orang lain dia mendapat keuntungan? Ya. Parung panjang sepi. Udah kayak lebaran aja. Inilah kondisi Jalan Raya Parung Panjang setelah tambang-tambang ditutup oleh KDM ya. Begitulah reaksi dari salah satu warganet yang mengupload video kondisi setelah tambang-tambang tersebut ditutup. Dia mengucapkan rasa syukurnya dan rasa terima kasihnya kepada Pak Gubernur karena telah menutup tambang-tambang itu sehingga jalanan bisa sepi, bisa berjalan santai lah di jalanan ya. Kan biasanya tuh rame banget truk-truk atau mobil-mobil ya yang lewat lalu lalang sehingga bahkan banyak sekali korban ya, yang meninggal juga yang luka berat. Tapi sekarang kondisinya sepi dan alhamdulillah banyak warga juga yang senang dengan kebijakan tersebut. Saya sudah panggil kepala PU untuk menyelesaikan seluruh pembangunan infrastrukturnya, jalannya. Di tahun ini, di perubahan ini saya mau minta bangun minimal 3 km lagi. Nah, tahun depan itu tuntas. Nah, bagaimana rumusan pertambangan berikutnya nggak akan saya ungkapin sekarang. Tetapi itu nanti saya pikirkan bagaimana jalan keluarnya, bagaimana nanti rakyat tidak boleh lagi Parung Panjang menjadi neraka bagi masyarakat. Tiap hari debu, tidak bisa jualan dengan bebas di pinggir jalan, warung-warung tidak bisa buka penuh dengan kenyamanan. Nanti saya. Nah, cuman bedanya ibu yang menderita tidak melahirkan aksi demonstrasi. Baru ditutup saja sudah bikin demo. Tapi saya orangnya dengan makin di demo makin ditantang, saya ini makin keras. Kalau mendengar kata Parung, apa yang terlintas di pikiranmu? Jalanan padat, pasar tradisional yang ramai, atau kawasan perbatasan antara Bogor, Depok, dan Tangerang? Ternyata, Parung punya sejarah panjang yang menarik. Nama Parung berasal dari bahasa Sunda, berarti tanah berair atau rawa. Dan benar saja, dahulu wilayah ini dipenuhi rawa-rawa, sawah, dan hutan kecil. Karena letaknya strategis di jalur perlintasan, Parung sejak lama menjadi titik temu para pedagang dari Bogor, Jakarta, hingga Banten. Pada masa kolonial, Parung berkembang sebagai pusat perdagangan hasil bumi. Banyak pendatang menetap di sini, dari Sunda, Betawi, hingga Jawa, membentuk masyarakat yang beragam. Seiring waktu, Parung semakin dikenal lewat Pasar Parung, salah satu pasar tradisional terbesar dan paling ramai di Bogor bagian barat. Kini, Parung bukan lagi sekadar kampung rawa. Ia telah tumbuh menjadi kawasan sibuk dengan pasar, sekolah, pusat bisnis, dan lalu lintas yang tak pernah sepi. Namun jejak sejarahnya masih terasa, terutama di Pasar Parung yang sejak ratusan tahun lalu jadi denyut nadi kehidupan masyarakat. Jadi, kalau kamu melintas dan terjebak macet di Parung, ingatlah, kamu sedang berada di jalur tua yang sejak lama menjadi saksi perkembangan Bogor dan sekitarnya.